Ya, kembali pada kesempatan ini HSI Consulting akan memberikan sekali lagi pemaparan mengenai Tax Amnesty Jilid 2 atau yang di dalam undang-undang diistilahkan sebagai program pengungkapan sukarela. Jadi Tax Amnesty Jilid 2 atau program pengungkapan sukarela ini akan kita bahas secara lebih sederhana lagi pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan sebelumnya sebetulnya kami sudah mengadakan suatu seminar berdurasi kurang lebih 2 jam, di mana kami mengupas lebih dalam mengenai tax amnesty. Tapi untuk tujuan hari ini kita mengupasnya dengan lebih ringkas, dan untuk itu juga kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang kami telah kumpulkan dari hasil seminar yang lalu. Mari kita coba langsung masuk kepada apa isi program itu secara singkat. Baiklah, kita perhatikan bahwa program ini ada di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Jadi ini adalah satu program yang baru di antara perubahan-perubahan lain di bidang perpajakan. Tapi tentu kita ketahui bahwa ini adalah program yang paling menarik yang sedang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan. Nah, PPS atau program pengungkapan sukarela ini tentu kita akan kupas dengan hal-hal yang basic dulu, yaitu apa itu program pengungkapan sukarela, apa dasar hukumnya, kemudian apa manfaatnya, kapan berlangsung, dan bagaimana cara untuk mengikutinya. Program pengungkapan sukarela adalah sebuah program untuk mengungkapkan harta yang selama ini belum diungkap di dalam SPT tahunan Anda dengan tarif khusus yang jauh lebih murah. Kenapa dibilang lebih murah? Karena dalam keadaan biasa harta yang telah terungkap tanpa melalui tax amnesty jilid 1 maupun jilid 2 harus dikenakan pajak mungkin sampai dengan 30% bahkan lebih. Bahkan di tahun ini tarif pajak menjadi untuk orang pribadi ada lapisan baru lagi, yaitu tarif 35%. Nah, tentu dengan tarif itu akan sangat memberatkan jika Anda memiliki harta dan harus bahkan menjual hartanya hanya untuk melunasi pajak. Nah, di dalam tax amnesty jilid 2 ini sekali lagi diberi kesempatan Anda untuk membayar dengan tarif khusus yang lebih murah. Berapa tarifnya nanti kita akan masuk ke tarif. Sekarang kita pelajari dulu apa dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada dua, yaitu satu, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang tentang tax amnesty 5 tahun yang lalu. Kemudian ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang berjudul Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Disinilah di dalam khususnya pasal atau bab 5 membahas khusus mengenai PPS ini. Nah, PPS ini manfaatnya apa saja? Satu, manfaatnya menjadi dengan tarif pajak yang lebih murah Anda bisa membayar penebusan bagi penyelesaian bagi harta yang belum terlapor, baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Kedua, tidak dikenakan lagi sanksi perpajakan. Jika Anda sudah bayar tarif pajak sesuai dengan tarif mengenai PPS ini, Anda tidak perlu membayar pajak yang lain atau dikenakan sanksi kembali, baik atas harta yang lama maupun harta yang baru, selama harta tersebut berada dalam masa diperolehan dari 2000 bahkan 30 tahun lalu bahkan sampai dengan tahun 2020. Kemudian manfaat berikutnya adalah bebas dari penyidikan asal-usul harta. Dinyatakan di dalam jelas di dalam undang-undang ini, asal-usul harta tidak akan dipertanyakan atau dijadikan sebagai dasar untuk menyelidiki keberadaannya, ke asal-usul keberadaan harta tersebut. Nah, ini tentu sangat menarik buat orang-orang untuk tidak lagi khawatir
bagaimana usul harta tersebut akan menjadi isu yang diungkap atau diungkit kembali. Kemudian manfaat nomor 4 adalah bahwa manfaatnya adalah bebas dari pemeriksaan pajak sampai dengan tahun 2020. Ya, kita ketahui bersama bahwa kalau kita memasukkan SPT tahunan, kita dapat dikenakan pemeriksaan pajak untuk 5 tahun ke belakang. Misalnya untuk tahun 2021 ini, Anda bisa dikenakan pemeriksaan untuk tahun 2016 atau 2017 atau 2018, 2019. Nah, jika Anda mengikuti PPS ini, semua pemeriksaan di tahun-tahun yang saya tersebut tadi akan hilang dan akan tidak diperiksa lagi. Sangat menarik, bukan? Kemudian manfaat kelima adalah adanya jaminan rahasia bahwa asal-usul harta itu tidak akan dijadikan sebagai data untuk melakukan tindakan yang lebih jauh di dalam bidang tindak pidana. Tindak pidana yang disebutkan adalah tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lainnya. Nah, ini sangat menarik. Apa jenis tindakan pidana lainnya? Kita akan lihat, tetapi di dalam undang-undang ini menyebutkan tindak pidana lainnya berarti memberikan perlindungan yang cukup luas. Dan apakah termasuk juga tindak pidana korupsi? Kita sedang tunggu karena undang-undang ini baru diterapkan, baru diberlaku 1 bulan lebih dari sejak saya membahas ini, yaitu diterbitkan di bulan Oktober 2021 lalu, dan kita akan mempelajari dan mendapatkan klarifikasi atau dinamakan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang khusus mengcover mengenai atau memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai manfaat ini. Ya, kita tunggu saja, tetapi kalau dari undang-undangnya saja sudah sangat jelas, yaitu tindak pidana lainnya pun dibebaskan atau tidak diperlakukan. Nah, ini sangat hebat, satu terobosan yang sangat berani, yang menurut kami merupakan terobosan yang tidak main-main, sehingga perlu dicermati dan dipertimbangkan oleh siapapun yang ingin mengikuti program ini, ya. Nah, khusus untuk pemeriksaan pajak untuk tahun 2020 ini, saya memberi catatan, yaitu bahwa ini khusus untuk orang pribadi, ya, yaitu wajib pajak orang pribadi, ya. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan? Nah, wajib pajak badan ini kebetulan berdasarkan undang-undang pengampunan pajak yang lama itu sebetulnya dibebaskan juga, tetapi karena kembali kepada undang-undang pengampunan pajak yang lama, maka pembebasannya hanya berlangsung sampai dengan tahun 2015. Demikian. Tapi ini kan juga tetap menarik nih buat wajib pajak badan. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, selanjutnya kita membahas apa nih kekurangan. Kalau kita bicara mengenai manfaat, kita bicara mengenai kekurangan. Nah, kekurangannya satu, ya, tarif pajaknya lebih murah, ya. Lebih murah secara relatif, ya, artinya sebetulnya maksud saya mungkin lebih murah daripada pajak dalam keadaan pajak normal. Tetapi kalau dibandingkan dengan pajak tarif 2016 lalu, yaitu TA jilid 1, tentu lebih mahal. Nah, itu juga tentunya memang untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka yang sudah ikut TA jilid 1. Nah, kemudian kepastian hukum bukan sebagai kekurangan, tetapi ya bahwa PPS ini justru memberi kepastian hukum, ya, bahwa Anda dapat dibebaskan dari pengungkapan ini sebagai unsur untuk ditindaklanjuti di jenis tindak pidana lainnya. Nah, yang jelas adalah sebetulnya kekurangan yang ada hanya sedikit sekali, yaitu nomor 3 mengenai waktu, ya, bahwa diberikannya hanya 6 bulan saja. Nah, 6 bulan bisa menjadi waktu yang sedikit, tetapi juga bisa menjadi waktu yang banyak, ya.
Artinya kalau dalam sedikit misalnya jadi Anda mengetahui kemudian dalam saat ini memang ada salah satu syaratnya, nanti kita perhatikan bahwa Anda tidak dalam kondisi sedang diperiksa pajak atau sedang dalam rangka permohonan untuk pengembalian pajak dan proses-proses lainnya yang biasanya memakan waktu ya, kadang-kadang bisa lebih dari 6 bulan. Nah, untuk itu perlu dicermati dengan segera dan dengan memperhitungkan waktu yang 6 bulan itu apakah saya masih bisa ikut. Nah, tentu kita bisa konsultasi, Anda bisa konsultasi jika Anda misalnya dalam proses itu tidak rasa terlalu lama dan jumlah yang sedang diperjuangkan misalnya bersengketa dengan kantor pajak itu jumlahnya mungkin tidak material dibandingkan dengan tawaran yang berasal dari program ini, tentu mungkin harus istilahnya di trade off ya, atau dipertukarkan ya. Karena memang ada salah satu syarat bahwa jika Anda mau mengikuti program PPS ini, Anda harus juga untuk mencabut ya. Mencabut tadi program-program pengungkapan atau permohonan ya yang berhubungan dengan sengketa. Nah, untuk orang pribadi ada beberapa contoh Anda harus menyelesaikan masalah-masalah sengketa dengan kantor pajak. Ini walaupun menurut saya umumnya jarang ya orang pribadi, wajib pajak pribadi yang bersengketa atau mengajukan permohonan yang sedang diproses ya. Contohnya misalnya Anda mendapatkan surat tagihan pajak karena keterlambatan atau denda administrasi pajak, lalu Anda mengajukan permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi. Kemudian juga permohonan misalnya juga dalam keadaan diperiksa pajak, kemudian sudah pemeriksaan kemudian tidak puas dengan jumlah, Anda melakukan permohonan atau mengajukan keberatan. Nah, proses-proses itu dipandang merupakan proses dalam rangka untuk mengajukan atau bersengketa ya istilahnya dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam proses itu Anda harus selesaikan sebelum Anda mengajukan PPS ini. Jadi bagi yang tidak ada proses seperti itu, gunakanlah waktu 6 bulan itu. Nah, kapan 6 bulan itu? Waktunya adalah dimulai dari 1 Januari 2022 dan akan berakhir 30 Juni 2022. Tepat kira-kira 6 bulan. Nah, untuk itu saran terbaik yang kami sarankan dari HSI Consulting, jika Anda sangat ingin mengikuti program ini, pertimbangkan waktu-waktu terbaik justru di awal-awal dari program ini baru di launching. Yaitu kalau menurut kami ya paling baik adalah masa di mana mungkin 1 Januari sampai dengan Februari Anda berpikir memulai mempertimbangkan, mendoakan, bahkan berkonsultasi kepada tim ahlinya termasuk konsultan pajak dan bisa juga pihak mungkin dengan account representatif Anda yang di kantor pajak. Jadi sekali lagi mengclearkan beberapa hal yang Anda mungkin kurang jelas mengenai aturan main daripada PPS ini. Juga Anda perlu mengumpulkan data ya, misalnya total harta Anda, harta-harta yang Anda miliki yang belum lapor sampai dengan sekarang. Anda juga perlu mengumpulkan kembali data-data SPT Anda selama 5 tahun terakhir. Ya, itu salah satu prasyarat yang nanti akan menjadi bagian dari berkas permohonan. Kemudian jika sudah ada masa Januari sampai Februari sudah mempertimbangkan baik-baik dan sudah matang dengan data dan siap, nah saat-saat paling baik menurut saya adalah antara Februari dan Maret, yaitu di situ mulai menyampaikan laporan dan membayar pajak yang harus dilunasi ya. Jadi kedua adalah bahwa jika Anda memiliki ada banyak pertanyaan, ada ketidakpastian, mungkin takut salah mengerti mengenai apa itu program secara lebih mendetail, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi ke para ahlinya. Nah, kita akan membedah program pengungkapan sukarela itu secara lebih dalam dari segi dasar hukum. Ya, dasar hukum dari program ini adalah ada 2 jenis kebijakan, nanti kita akan bahas ya. Jadi bedanya apa? Nah,
Untuk kebijakan pertama dan kedua itu kita bedain ya. Jadi kebijakan pertama ini ditujukan untuk orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Sedangkan kebijakan dua itu hanya untuk orang pribadi. Tahun perolehan aset ini yang menjadi penentu perbedaan antara kebijakan satu dan kebijakan dua. Kebijakan satu ini adalah untuk fokus kepada aset-aset sesuai dengan teks amnesti jilid 1 yang saat sudah tutup kemarin masih belum diungkap seluruhnya, atau memang tidak waktu itu ragu-ragu mengikutinya, atau juga karena memang sengaja tidak mau lapor karena waktu itu masih khawatir atau masih ragu-ragu. Nah, ini adalah kesempatan untuk kembali dibuka. Sekarang memberikan kesempatan lagi, dibuka lagi kesempatan itu, tetapi aset yang dimiliki itu adalah yang dimilikinya diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian kalau kebijakan 2 ini berfokus kepada aset-aset 5 tahun terakhir, yaitu dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2020. Jadi aset yang lebih baru, relatif lebih baru daripada aset yang menurut kebijakan 1. Nah, dasar hukumnya berbeda ya, di mana pasal-pasalnya tentu yang menentukan adalah beda, tetapi banyak kemiripan ya. Jadi nanti kita akan lihat tarif-tarifnya sepertinya mirip dan ketentuannya mirip ya. Nah, tarif untuk yang kebijakan 1 ini paling murah adalah 6%. Tentu harus memiliki syarat yang lebih banyak daripada syarat yang tarifnya lebih mahal. Mengapa 6%? Nah, itu adalah tarif yang lebih tinggi daripada teks amnesti jilid 1. Ya, ini juga untuk memberikan suatu wajar lah ya, itu karena teks amnesti jilid 1 kan adalah orang yang sudah ikut di kesempatan pertama. Nah, ini kesempatan 2 tentu harus lebih tinggi daripada yang dulu-dulu sudah ikut. Nah, tentu ini memang suatu insentif juga buat orang yang sudah ikut yang awal, memberikan rasa keadilan. Tapi kalau dirasa ini suatu kesempatan yang dibuka kembali, menurut kami memang relatif masih murah untuk menebus aset yang hanya 6%, dan itu pajak yang termasuk yang sudah sangat murah. Kemudian aset ini tapi memberikan syarat ya, Anda boleh pakai 6%. Asetnya pertama adalah kalau asetnya dari luar negeri, Anda bawa pulang repatriasi ya. Kalau repatriasi caranya tentu harus dijual kalau memang asetnya bentuknya aset properti atau aset dalam bentuk investasi di luar negeri. Nah, kalau sudah dalam negeri ya sudah tidak apa-apa, berarti sudah ada di Indonesia, tidak perlu repatriasi karena sudah ada di Indonesia. Nah, langkah kedua juga selain ada di Indonesia aset tersebut juga perlu diinvestasikan. Jadi ini artinya apa? Artinya aset yang boleh kualifikasi 6% ini biasanya adalah aset berupa uang tunai ya. Nah, kemudian aset ini harus dibelikan surat berharga negara, atau nanti kemudian adalah diinvestasikan di dalam sektor usaha sumber daya alam. Sumber daya alam nanti bagaimana itu akan ada penentuan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang sampai sekarang kita sedang tunggu. Di samping itu juga Anda mau membeli berinvestasi langsung di saham atau membeli saham-saham dalam sektor yang berusaha di bidang energi terbarukan ya. Apa saja energi terbarukan kita juga masih tunggu. Bisa jadi mungkin perusahaan PLTA atau perusahaan PLTS mungkin ya, atau perusahaan yang berinvestasi dalam baterai atau listrik yang seperti sekarang ini banyak sekali sedang digalak-galakan bahwa Indonesia sekarang mencegah ekspor nikel dan litium ke luar negeri dan akan mengusahakan sendiri pembuatan pabrik litium di Indonesia. Nah, jika Anda ada perusahaan yang launching menjual sahamnya atau menjual sahamnya secara terbatas kepada investor, nah Anda bisa berinvestasi di bidang itu setidak-tidaknya 5 tahun. Nah, Anda termasuk golongan yang boleh menggunakan tarif paling murah ini. Ini adalah tarif paling murah 6%.
Nah, kalau Anda masuk kepada kebijakan 2, yaitu di mana yang tadi asetnya yang aset untuk 5 tahun, perolehannya 5 tahun terakhir, tarif termurah di kebijakan keduanya adalah 12%. Nah, syarat-syaratnya sama juga seperti itu, 12%. Nah, kemudian tarif kedua yang lebih mahal sedikit adalah yang 8% dan 14% masing-masing untuk kebijakan 1 dan 2. Dengan syarat tidak ada komitmen 5 tahun tadi, tidak harus diinvestasikan di bidang-bidang tersebut. Anda bebas, tetapi aset itu harus berada di Indonesia. Kalau ada di luar negeri, direpatriasi ke dalam negeri. Sedangkan tarif yang tertinggi adalah tarif 11% untuk kebijakan 1 dan 18% untuk kebijakan 2. Jika Anda memiliki aset-aset di luar negeri, Anda tidak mungkin Anda bawa pulang dan masih dalam keadaan Anda sayang kalau Anda bawa pulang atau Anda ingin tetap ada di luar negeri. Misalnya Anda beli properti di luar negeri atau Anda punya saham-saham di luar negeri yang Anda rasa masih menguntungkan. Nah, Anda bebas, tetapi dengan pengungkapan itu Anda cukup membayar 11% atau 18% saja. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan kami mengenai program ini, bahwa peluang ini masih sangat menarik ya bagi seluruh wajib pajak orang pribadi. Mengapa masih sangat menarik? Coba Anda bayangkan bahwa sudah ada program pengampunan pajak 5 tahun lalu. Banyak yang ikut, tetapi banyak juga yang ketinggalan kereta, istilah saya ya, ketinggalan kereta. Kalau sudah sekarang dibuka lagi, itu memang satu mukjizat atau satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan kembali. Jadi kalau Anda tidak ikut kembali, belum tentu ada peluang kembali di tax amnesty jilid 3 ya, bukan? Karena sebetulnya waktu tax amnesty jilid 2 ini diterapkan, banyak pihak yang juga kurang setuju ya. Karena mengapa dibuka lagi? Kan dulu sudah dibilang sudah tidak ada lagi pintu kesempatan untuk orang mengungkapkannya dan membayar murah. Nah, tetapi dengan rasa keadilan dan mungkin permintaan dari banyak kalangan usahawan yang memang tertinggal waktu itu dengan satu dan lain alasan, tetapi sekarang masih ingin. Nah, akhirnya dibuka kembali kesempatan itu dan hanya 6 bulan saja. Nah, ini merupakan tarif yang masih sangat menarik. Salah satu yang juga kita dapat bandingkan adalah dulu ada satu program yang namanya pas final. Nah, di mana pas final itu membayar pajak bisa sampai dengan 30% dari harta yang diungkap. Nah, tentu itu juga satu program yang masih terasa mahal dan kalau tidak salah itu program yang kurang berhasil. Akhirnya dengan diadakannya pas final ini dengan tarif paling murah sampai 6%, sudah sangat murah menurut kami ya. Nah, terus komentar kami yang lain bahwa kalau seorang WP badan ingin ikut dan ingin juga mengikuti ini, Anda bisa ikut yang kebijakan 1 ya. Nah, ini terutama masih banyak sekali WP badan yang mungkin salah satu contohnya yang relevan untuk ikut itu adalah yang masih pembukuannya berantakan, yang masih mempunyai pembukuan yang tidak seharusnya dari usaha tersebut. Masih ada yang pembukuannya tidak sejujurnya sesuai dengan yang dilaporkan di SPT. Nah, itu merupakan satu kesempatan, yaitu di mana aset-aset yang tadinya tidak masuk ke dalam pembukuan atau neraca atau laporan keuangan di WP badan tersebut sekarang boleh dilaporkan. Nah, itu WP badan sangat perlu untuk mempertimbangkan untuk ikut ini dalam kali ini. Nah, walaupun beberapa manfaat mungkin tidak semenarik WP orang pribadi, tetapi sangat dapat dipertimbangkan karena program ini memberikan tarif pajak yang jauh lebih murah ya dibandingkan jika hasil pemeriksaan nanti membuktikan adanya harta-harta yang tidak diungkap di dalam laporan keuangan WP badan. Jadi tarif pajak ala TA2 ini yaitu antara kisaran 6-18% masih relatif murah karena ya jauh lebih murah daripada tarif PPh pas final yang dicanangkan pasca Tax A1 di tahun 2016 dan juga tidak akan dikenakan sanksi bunga menurut Undang-Undang Pajak
Dimana kalau sanksi bunga itu diterapkan nilainya mencapai 200% daripada pajak terhutang. Pajak terhutang lagi mencapai 30%, dikali 200% dari 30% mencapai 90%. Itu artinya dengan harta nilainya misalnya 100 juta, dikenakan 90% untuk pajak dan terhutang dan beserta sanksinya, maka nilai harta yang tersisa 10% itu sudah sangat tidak memadai. Demikian. Nah, pada sesi ini secara singkat kami sampaikan mengenai program ini. Kami akan coba menjawab beberapa Q&A yang sudah kita peroleh dari sesi seminar live di 2 minggu lalu. Nah, apa saja question and answer yang telah kami kumpulkan, pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan pada seminar 2 minggu lalu. Kami akan memberikan special session di webinar kami atau di penayangan kami selanjutnya. Ditunggu.